Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lecture BDS 3 Oral Maxillofacial Radiologi. Saya akan meneruskan mengenai panoramik radiograf, yaitu yang kedua adalah tentang kesalahan teknik panoramik radiografi. Kita mulai saja meneruskan. Kemarin kita sudah sedikit bahas mengenai bidang orientasi teknik panoramik, di mana di sini ada dua, yaitu yang utama adalah mid sagittal light dan Frankfurt horizontal light. Kita cek lagi yang kedua, sebenarnya apa pengaruhnya dari dua posisi tersebut. Jika kita tidak menyesuaikan dengan dua posisi tersebut, nantinya akan ada beberapa kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan posisi terhadap focal through. Untuk focal through ini bisa disebabkan oleh yang tadi, penyebabnya yaitu untuk dua light yang tadi, dan juga yang kedua karena adanya kesalahan dalam menggigit menggigit bite block yang sudah disediakan. Jadi untuk posisi dari yang A ini, dia menampilkan gambaran dari gigitan bite block yang sesuai. Di sini ada garis, dua garis di depan dan di belakang, yaitu menampilkan area dari focal through. Jika posisinya seperti ini, maka gigi rahang atas dan gigi rahang bawah anterior ini dapat terlihat tajam dan jelas karena dia berada di dalam focal through. Contohnya, bila kita lihat dari arah aksial, itu seperti ini. Jadi, focal through-nya ini yang ini area rahangnya. Sehingga semua bagian dari gigi geligi serta tulang rahang mandibulanya itu berada di dalam focal through, maka gambarannya akan jelas dan ideal. Kita geser ke arah B. Nah, di arah B ini sebenarnya posisi pasiennya dia sudah betul, tapi karena pasiennya ini dia memiliki perbedaan dari inklinasi gigi, sehingga gigi yang bawahnya ini karena dia overjetnya besar, bagian yang jelasnya itu hanya bagian mahkotanya saja, sedangkan akarnya dia akan lebih blurry. Ya, karena posisinya berada di belakang focal through. Atau kalau misalnya semua rahangnya itu mundur, dia juga akan terjadi blur baik di akar rahang atas maupun rahang bawah. Ya. Untuk posisi yang C di sini juga sama ya, dia keluar dari focal through, tapi untuk inklinasi rahang atasnya dia masih bagus. Jadi hanya rahang bawahnya saja yang tidak akan jelas. Nah, untuk yang D ini yang terbalik. Untuk pasien dengan gigitan crossbite anterior atau kelas 3, posisi gigi bawahnya itu akan lebih jelas, namun gigi rahang atasnya akan tidak jelas. Ya. Lalu kita kembali lagi ke posisi focal through-nya dari mulai yang C, dan kalau yang C dan D ini dia itu di mana kalau yang atas itu kelainannya yang satu terlalu ke depan, yang satu terlalu ke belakang. Kalau yang C sama D ini dia itu pasiennya itu bukan maju atau mundur, tapi pasiennya itu dia menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini juga sama. Jadi nanti bagian yang menjauhi focal through atau tidak berada di focal through akan terlihat lebih blur. Nah, jadi apa itu yang menyebabkan gambaran menjadi tidak terlihat? Yaitu adalah posisi terhadap focal through. Sehingga ketajaman dari objeknya itu dia akan bervariasi karena adanya jarak yang berbeda antara satu anatomi dengan lainnya terhadap focal through. Jadi gambaran dengan densitas kecil akan buram dan tidak mudah terlihat, dan benda dengan densitas tingginya itu akan lebih terlihat. Lalu untuk pembesaran. Jadi magnifikansi di dalam panoramik ini cukup besar, sekitar 20-30%. Nah, objek yang ada di dalam focal through-nya itu secara keseluruhan akan membesar baik ke arah horizontal maupun vertikal. Untuk di panoramik ini dia akan membesar 20-30%. Kemarin juga dibahas mengenai ghost image.
Jadi di sini ada diagram, misalnya pasiennya itu menggunakan anting di kiri dan kanannya. Anting ini akan yang pertama dia menjadi sebuah artefak. Tapi nanti ketika posisinya itu dia sedang di expose di anting yang sebelah kanan, dia akan ada juga posisinya di sebelah kiri. Dan posisinya akan lebih tinggi dan lebih besar. Begitupun juga di anting yang di sisi seberangnya. Nah, ini adalah gambaran dari panoramik ideal sebelum kita akan menampilkan gambaran-gambaran dari kesalahan-kesalahan. Untuk panoramik dari ideal ini, yang pertama kita lihat dari gigi geliginya, gigi geligi rahang atas dan rahang bawah itu berada di tepat di area mid sagittal, ya, di garis yang A ini. Lalu untuk garis senyumnya cukup ada curve di sana, ada smile line di sana, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu datar. Lalu selanjutnya untuk temporomandibular joint-nya itu tidak ada kelainan yang berarti dari posisinya, dari ketinggiannya. Lalu selanjutnya di sini kita lihat biasanya yang sering overlap itu adalah gigi premolar. Di sini untuk overlappingnya cukup normal, sangat minimal. Itu adalah tanda-tanda dari panoramik yang ideal. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu jika pasien terlalu ke depan menggigit bite block. Ya, bite block kan harusnya digigitnya di sini, dia posisinya terlalu ke depan di sini. Sehingga vokal truthnya itu terlalu jauh di belakang. Kalau misalnya itu terjadi, maka nantinya akan ada gambaran gigi anterior yang buram. Lalu nanti akan ada gambaran tulang belakang yang bertumpang tindih dengan kondilus. Nah, ini merupakan kesalahan yang biasanya sering terjadi jika pasiennya itu dia edentulous. Karena dia nggak punya gigi, dia tidak bisa menggigit bite block. Jadi gunakanlah bite block yang khusus untuk pasien edentulous. Jika memang pasiennya edentulous atau edentulusnya itu hanya sebagian, misalnya hanya rahang atas atau hanya rahang bawah, itu juga ada bite block yang khusus untuk pasien yang partial edentulous. Jadi gunakan ini contohnya, lalu minta pasien untuk tidak menggigit terlalu jauh ke depan dan meluruskan antara canines, rahang atas dan rahang bawah. Yang kedua, jika sebaliknya, yaitu pasien menggigit terlalu ke belakang. Jadi posisinya di sini antara lengkung gigi dengan vokal truth dia itu vokal truthnya terlalu ke depan. Nah, ini gambarannya gigi-gigi anteriornya jadi lebih membesar dan dia lebih blur. Dan juga terdapat ghost image di bagian cervical spine. Ya, jadi dia itu cervical spine-nya itu ada di tengah, kelihatan lebih radio opak di sini. Jadi terlihat mandible burnout. Sehingga di sini nanti pasien harus diinstruksikan untuk tidak menggigit terlalu ke belakang dan atur canines line-nya secara cepat. Jadi kalau misalnya dia itu terlalu ke belakang, canines line-nya juga pasti tidak sesuai. Selanjutnya di sini ada berkaitan dengan posisi kepala pasien. Pasien di sini dia posisinya terlalu menunduk atau chin down, jadi kelengkungan dari bidang oklusalnya itu dia terlalu dalam. Yang terlihat di sini bagian anterior dari mandibulanya itu jadi distorsi, lalu dia tampak blur, mandibelnya berada di luar dari vocal truth. Jadi pasien nanti harus mengangkat dagunya dan diposisikan kepalanya dengan tepat. Yang selanjutnya yang terbalikannya yaitu chin up. Jadi pasien terlalu menengadah sehingga bidang oklusalnya itu terlalu datar. Bagian posteriornya jadi agak kabur, lalu ada shadow of the palate yang tampak lebih menonjol dibandingkan dengan gambaran lainnya.
Sehingga kita harus menurunkan dagu pasien ke arah bawah dan menyejajarkan dari canines line. Lalu ada pasien yang kepalanya miring ke arah kiri atau kanan, jadi tidak berada di dalam garis mid sagittal plane. Sehingga kita harus menyesuaikan garis tersebut dengan tepat. Ya, kita bisa cek ini dengan melihat yang pertama cervical spine-nya satu ada, yang satu tidak ada, dan ketinggian dari TMJ-nya itu berbeda. Yang ini adalah kepala pasien berputar. Nah, kalau kepala pasien berputar untuk ketinggiannya itu sama ya, tapi untuk gigi kiri dan kanan tampak ada satu sisi yang terlihat lebih panjang dan satu sisi yang terlihat lebih pendek. Satu sisi tidak terlihat cervical spine-nya, satu sisi itu terlihat cervical spine-nya. Nah, selanjutnya jika lidah pasien ini tidak kita instruksikan untuk diletakkan di palatum atau pasiennya lupa, itu nantinya ada yang namanya airway shadow. Jadi kalau misalnya posisi lidahnya nggak di atas, berarti airway-nya kan akan terbuka, jadi dia dan juga akan tidak tertutup oleh lidah, sehingga bagian dari lidah pasien ini itu terlihat radiolusen menutupi di akar dari apikal gigi-gigi rahang atas, dan ini bisa mengurangi nilai diagnostiknya. Lalu jika pasiennya membungkuk sehingga kepala pasiennya itu terlihat tidak tegak, nantinya akan ada bayangan radio opak di area tengah film. Lalu ini merupakan efek dari tulang belakang yang saling bertumpuk. Oleh karena itu pasien diminta untuk tegak. Selanjutnya jika pasien bergerak, nah ini dia akan menghasilkan gambaran buram di area yang pada saat itu sedang terpapar. Bagian yang sedang terpapar misalnya sedang mengambil segmen di sebelah mana, nah area tersebut nanti akan buram. Jadi diinstruksikan lebih baik untuk tidak bergerak. Selanjutnya jika apron tidak kita pasang dengan baik atau terlalu tinggi atau berubah posisi, ya biasanya bentuknya seperti wedge shape artifact. Ini sangat merugikan jika kelainan di mandibulanya itu tidak bisa kita lihat, jadi akan terpotong, terhalang oleh apron tersebut. Jadi cek kembali, posisikan sebelum exposure dilakukan. Lalu selanjutnya jika dia underexpose, jadi underexpose ini mungkin bisa dikarenakan kesalahan saat memilih mode tidak, atau memilih mode yang manual tidak sesuai dengan indikasi dari si pasiennya. Lalu yang terakhir adalah jika radiografnya itu terlalu gelap, jika dia terjadi overexpose, jadi kita bisa kurangi KVP-nya atau set kembali sesuai dengan keadaan dari pasien. Sehingga untuk foto diagnostik panoramik ini kita harus dapat menghasilkan foto panoramik yang memperlihatkan anatomi yang akurat dan hasil exposure yang tepat, sehingga nanti densitas dan kontrasnya itu tepat. Secara keseluruhan untuk penilaian kualitas kita bisa menilai menjadi 3, yaitu penilaian yang sangat baik atau tidak ada kesalahan di sana, yaitu excellent. Lalu penilaian yang kedua yaitu diagnostically acceptable, di mana di sini ada sedikit kesalahan yang bisa kita terima dan bisa kita lakukan diagnostik. Lalu yang terakhir adalah not acceptable, ketika kesalahan tersebut menutupi area dari image yang memang harus kita interpretasi atau terjadi blur di area sana sehingga kita harus mengulang radiograf panoramik tersebut. Ya, sekian untuk penjelasan dari kesalahan radiograf panoramik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.